lagi. 200 sak aja cuma lo 200 sak. Kami pekerja Kak, kami mau kerja. Perdebatan panas terjadi antara dua oknum ormas pelaku pungli dengan pemilik usaha bahan bangunan di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Oknum ormas meminta sejumlah uang dengan alasan jasa bongkar muat. Padahal barang sudah dibongkar oleh pekerja dan anak buah korban. Korban yang tidak terima terus merekam kejadian ini hingga akhirnya kedua pelaku meninggalkan lokasi. Kejadian ini pun lantas viral di media sosial. Tindak lanjuti video viral, polisi bergerak mengamankan kedua pelaku. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengakui perbuatannya. Usai diamankan dan interogasi, kedua pelaku dijatuhi sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Banjirop di Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi dan semakin meluas. Ratusan warga memilih mengungsi karena air menenggelamkan rumah mereka. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1,5 meter. Setidaknya 250 jiwa di Kelurahan Tirto mengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di pesisir pantai, seperti di kawasan Panjang Baru, Krapyak, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Degayu, Bandengan, Padukuhan Kraton, seluruhnya di Pekalongan Utara. Sementara di Kecamatan Pekalongan Barat, banjir merendam di Kelurahan Tirto, Pasir Kramat Kraton, dan Pringrejo. Inilah aksi heroik sopir ambulans di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menerobos banjir beraliran deras demi mengantarkan jenazah ke rumah duka. Keluarga almarhum yang menunggu di atas jembatan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah keluarga mereka harus menerobos derasnya arus banjir. Ambulans ini nekat menerobos sebuah kali yang tengah dialiri banjir besar. Akhirnya ambulans yang harus menerobos derasnya banjir berhasil mengantarkan jenazah ke rumah duka. Setelah jenazah disemayamkan dan menjalani ritual keagamaan, jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Warga desa berharap pemerintah daerah segera membangun jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Hari libur peringatan kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan warga untuk berwisata. Akibatnya lalu lintas di sejumlah kawasan wisata diwarnai kemacetan panjang. Kawasan wisata Puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan yang mengisi hari libur peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Akibatnya, antrean kendaraan hingga kemacetan panjang terjadi sejak eksit tol Ciawi hingga kawasan Megamendung Puncak Bogor. Sebagai antisipasi kemacetan parah, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak di pagi hari, serta arah sebaliknya di sore hari. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi dengan dominasi kendaraan dari luar kota Bandung. Salah satu simpul kemacetan terjadi di Jalan Raya Lembang yang terdapat banyak objek wisata. Kepadatan kita sudah jelas untuk CB yang di Lembang sudah kita protapkan ke personil dan jajaran. Pada saat kota Lembang padat, kita akan melaksanakan pengurasan, mengosongkan tempat wisata Lembang. Namun bila mana Lembang kosong, kita akan tarik kendaraan yang dari arah. Diprediksi kemacetan masih akan terjadi hingga malam nanti. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita langsung bergabung bersama rekan kami Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Ervan, hingga petang hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di kawasan wisata Lembang? Ya, Anissa dan juga pemirsa dapat diinformasikan ribuan kendaraan wisatawan ini sendiri sudah nampak pada pukul 12 hingga pukul 15 sore tadi sendiri. Kepadatan sendiri mulai terjadi di pintu keluar tol Pasteur Kota Bandung menuju Jalan Dr. Junjunan Kota Bandung ini sendiri. Dan saat ini tepat saya melaporkan di kawasan
Simpang Ledeng ini sendiri nampak kendaraan dari arah Kota Bandung menuju objek wisata Lembang sendiri yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat ini sendiri nampak ramai lancar. Meski demikian, petugas kepolisian memberlakukan sistem one way situasional seperti pada pukul 17.00 tadi sendiri, di mana ribuan kendaraan yang dari arah Lembang menuju Kota Bandung ini sendiri tersendat di kawasan Simpang Ledeng ini sendiri. Begitu, Anissa. Baik, David, Ervan, apakah sejauh ini ada pengalihan arus lalu lintas atau apakah ada jalur alternatif untuk menuju kawasan wisata Lembang? Ya, Anissa, pada pukul 2 sore tadi sendiri petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas menuju kawasan Jalan Sersan Bajuri dikarenakan kepadatan dari Ledeng menuju objek wisata Lembang. Dan dapat diinformasikan juga pada pukul 15 sore tadi juga kemacetan sendiri mulai mengular hingga kawasan Jalan Setiabudi Kota Bandung. Dan diprediksi sendiri kepadatan ini sendiri akan terjadi hingga malam hari nanti, mengingat esok hari sudah mulai masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Ervan. Pemirsa, Ketua MK Anwar Usman resmi menikahi adik Presiden Joko Widodo, Idayati, hari ini. Pernikahan dihadiri tokoh dan para pejabat negara. Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Idayati yang merupakan adik kandung Presiden Joko Widodo digelar di Gedung Geraha Sababwana Solo Kamis pagi. Sejumlah tokoh dan pejabat negara datang dalam pernikahan ini, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri. Sementara saksi nikah adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Andika Perkasa. Anwar Usman yang kini resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi merupakan hakim konstitusi yang telah malang melintang dan menjabat di berbagai lembaga hukum. Mengawali karir sebagai asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung tahun 1997, kini Anwar Usman menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar dikenal pecinta teater dan sempat bermain film pada tahun 1980. Doa bersama digelar bagi korban penembakan massal di Sekolah Dasar Robb, Texas, Amerika Serikat. Kami akan kembali usai jeda.